Halo semuanya, selamat datang kembali di channel taat kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, taruh dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Mayanov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama akun YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energi mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue. Kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja. Atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan buat kalian-kalian yang berzodiak Sagittarius. Gimana sih peruntungan kalian di bulan Juni ini? Seperti yang tadi di awal udah gue bahas, aspek yang akan kita bacakan hari ini adalah percintaan, karir, dan personal development. Tapi kita akan mulai dari karirnya dulu ya, Sagittarius. Gimana sih kira-kira karirnya Sagittarius di bulan Juni ini? Apakah ada kemajuan pesat, atau mungkin jangan-jangan ada hal yang perlu kalian waspadai bener-bener nih di bulan Juni ini? Oke. Kita ambil kartunya. Karirnya Sagittarius. Kita udah ambil 3 kartu di sini. Tapi sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita coba tanya dulu ya ke Rune Dice. Kira-kira apa sih yang menjadi highlight untuk karirnya Sagittarius nih di bulan Juni ini? Oke. Kelihatannya nih untuk kalian para Sagittarius di bulan Juni ini tuh sebenarnya ada gue bisa bilang seperti hadiah, seperti berkah gitu ya. Cuman kondisinya tuh nggak enak. Kenapa nih? Nih kalau dari gue lihat dari dice ya, kayaknya nih mungkin berkaitan dengan pekerjaan, lo udah sempet sensi sama seseorang atau sama salah satu pihak gitu, yang kayak lu udah kayak males deh, bodo amat gitu, gue kesel, kayak gue nggak mau tahu lagi kayak gitu. Mungkin ini udah terjadi beberapa waktu yang lalu gitu, kayak lu udah keburu bete gitu loh, kayak basi gitu. Cuman tiba-tiba nih kayak hasil mungkin kemarin yang gak enak itu karena ini kayak mungkin prosesnya lama, terus lo ngerasa keburu basi gitu. Cuman tiba-tiba sekarang nih lo baru menuai hasilnya, dan ini hasilnya sebenarnya bagus, kayak gue bilang tadi ya, sebenarnya ini tuh kayak rezeki gitu loh jatuhnya. Cuman mungkin kalau udah kepalang bete, jadi lo kayak worth it gak ya untuk si satu tanda kutip reward ini? Bentuknya bisa macam-macam ya. Worth it gak ya kira-kira untuk satu reward ini gue menjalin komunikasi lagi gitu. Nah ya di sini yang kalau gue lihat ya, ini tuh hard worknya lo, itu hasil kerja lo. Ketika lo bekerja ya lo patut dihargain gitu. Jadi jangan sampai karena lo kebawa emosi, karena lo kayak lo mengambil keputusan yang jadi nggak rasional aja gitu loh. Karena ya lagi-lagi kita bicara karir gitu kan, kayak ya namanya kerja harus dibayar itu bentuknya, ngerti kan, kayak maksudnya kayak namanya lo mau sesuatu harus ada kompensasinya gitu. Jangan sampai karena lo bete sama orangnya jadi lo merelakan kompensasi lo, itu kan padahal worth-nya lo tuh di situ. Nah jadi mungkin kalian nih yang mungkin berbisnis, kayak ada klien kalian yang udah lama banget nih ditagihin susah, nih akhirnya dia bisa nih, kalau lo mau tagih dia sekali lagi, lo udah keburu malas gitu ya kemarin-kemarin tagih dia, kalau misalnya lo tagih lagi nih coba, itu dia bisa bayar, misal kayak gitu. Atau mungkin kalian yang kerja kantoran yang
kok kayaknya gue gak dapet promotions nih, mungkin lo bisa have a talk mungkin sama supervisor lo atau sama siapa lo gitu, yang kayak mungkin kemarin kayaknya lo udah kesel gitu, kayak lo gak mau ngomong, kalau komunikasiin lagi karir lo bisa maju kayak gitu loh. Jadi kayak itu masalah lo nurunin gengsi aja ya. Jadi jangan kayak perkara gengsi nih, perkara tanda kutip harga diri, itu kayak enggak, itu tuh bukan masalah harga diri, ini gengsi coy, beda gitu, beda banget. Itu masalahnya tuh lo gengsi aja. Jadi lo kayak mengambil keputusan tidak rasional yang kalau gue lihat dari sini kelihatannya kalau ini nggak lo ambil down the road itu mungkin lo akan ada nyesalnya juga gitu loh. Cuman kayak akan lo tutupin dengan gengsi lo gitu. Gue kepo, kita buka aja ya tarotnya. Ada The Tower, King of Cups, sama Eight of Cups. Tuh kan bener. Nah, nih Eight of Cups ini tuh kayak lu udah ngebangun struktur ya, kayak lu udah ngerjain sesuatu setengah jalan mungkin, atau kayak ya itu udah hampir berhasil mungkin, dan itu sebenarnya tinggal kayak lo kelarin aja gitu. Kayak final stepnya adalah lo, itu tadi yang kalau gue lihat dari bacaan dice-nya lebih ke ngomong sih, kayak oh ya it's done, atau kayak oh ya udah belum, udah bisa gue tagih belum, or something like that gitu. Mungkin ini nggak selalu bicara soal kompensasi ya, bisa jadi memang kayak you've done your part, terus lo tinggal kayak nanya aja orang lain udah ngerjain partnya mereka belum gitu, seperti itu. Ini tapi jangan udah lu setengah jalan, udah hampir jadi, udah mungkin 80% gitu, terus lo tinggal. Ya sayang dong, kayak kemarin lo nge-build ini ya buat apa kalau ujung-ujungnya lo tinggal gitu. Jadi kayak meskipun lo udah mungkin ada rasa gondoknya, mungkin ada rasa keselnya, mungkin lagi-lagi ada rasa gengsinya, ya udahlah telan aja. Karena kalau namanya lo kerja ya profesional aja, ya lo kerja harus ada kompensasinya, seperti itu. Jadi kayak coba turunin dulu tuh faktor-faktor emosional ya, faktor-faktor kayak gue kesel gitu, kayak ngerti gak sih ya, paham mungkin kayak lo kayak maybe you have your reason kenapa lo sampai sesebel itu. Cuman ya itu ya balik lagi, namanya lo kerja harus rasional aja dan profesional aja gitu. Kalau untuk karirnya Sagittarius di bulan Juni ini tuh ya seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ya ke percintaannya Sagittarius gimana di bulan Juni ini. Kira-kira percintaannya apakah seru juga kayak tadi? Menurut gue tadi tuh agak seru sih, karena kayak mungkin lo kayak you think you're done with that particular person, atau kayak ya pihak-pihak tertentu ya you think you're done tapi ternyata belum gitu kan. Nah, kalau untuk percintaan Sagittarius gimana nih? Apakah ada perkara-perkara seru kayak gitu juga? Apakah jadinya percintaan Sagittarius di bulan ini lebih ya adem-adem aja? Nah, mari kita lihat. Nah, mari kita coba yang ngomong kayak gitu. Nah, mari kita lihat. Oke. Ambil kartunya. Again, sebelum kita masuk ke tarotnya, kita tanya dulu ke Rinda. Kira-kira apa ya menjadi highlight percintaan Sagittarius di bulan Juni ini? Oke. Buat kalian para Sagittarius di sini, kalau gue lihat dari dice-nya, kayaknya kalian mesti lebih berhati-hati sih dalam urusan percintaan, gitu ya. Jangan terlalu berapi-api, jangan terlalu kayak dar gitu. Karena memang ya namanya juga fire sign ya. Kadang-kadang tuh mereka punya ada impulsifnya sendiri, baik itu Aries, Sagittarius. Leo sih nggak seimpulsif itu, cuman kayak ya Sagittarius sama Aries sih terutama itu cenderung impulsif ya. Jadi kayaknya akan ada kejadian-kejadian di bulan Juni ini untuk percintaan kalian yang kayaknya bikin kalian mau impulsif aja gitu, mau langsung kayak ngambil sebuah action tanpa pikir panjang dulu. Kelihatannya tuh kayak gitu. Karena banyak perubahan yang terjadi, banyak naik turun ya gue lihat di sini. Dan ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian handle yang nggak bener nih, kalau kalian serba dibawa impulsif, serba dibawa kayak ya pokoknya
kayak in the moment gue kesel ya gue apain, atau kayak in the moment gue seneng ya gue bikin keputusan. Jadi kayak ini ada nasihat bijak yang cukup umum kita dengar ya, dimana jangan membuat keputusan ketika kita lagi marah atau lagi super seneng gitu, karena kayak biasanya akhirannya nggak bagus. Nah, kurang lebih itulah nasihat yang mungkin bisa disampaikan buat kalian nih para Sagittarius untuk percintaannya di bulan Juni ini. Jangan membuat keputusan ketika kalian lagi kesel, lagi sedih banget, atau kayak lagi seneng banget gitu. Kayak kalau misalnya lagi highly emotional, mending tahan dulu, kayak take a step back, jangan langsung impulsif ngambil keputusan gitu. Jangan kayak sehari lo kesel sama pacar lo terus kayak udah gue mau ke Bali sendiri gitu ya, jangan kayak gitulah ya. Kelihatannya sih dari kartu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lo impulsif nih, itu bisa menanam benih-benih pertengkaran di depan sana. Kayak gitu. Kayak benih-benih yang gak baik sih, bukan cuma pertengkaran, tapi benih-benih yang gak baik gitu. Bisa jadi kayak bad habit, atau kayak ya itu benih-benih pertengkaran bisa juga. Jadi kayak jangan impulsif, karena di sini memang banyak banget perubahan yang terjadi secara tiba-tiba di bulan Juni ini untuk hubungan kalian. Kayak dinamika kalian tuh emang agak-agak gitu di bulan Juni ini. Yuk kita lihat lebih lanjut, kita buka tarotnya. Kalian dapat kartunya Queen of Cups, Knight of Wands, nih kamu Sagittarius, dan Nine of Pentacles. Oke, sebenarnya gini sih, kalau yang gue lihat ya dari kartu menjadi lebih jelas. Kayak don't take things for granted gitu. Jangan mentang-mentang mungkin kalian selama ini bagaimana terus kalian jadi semena-mena gitu loh. Namanya kalau gue lihat dari kartu sini ya, namanya sebuah hubungan itu tuh harus di maintain ya kan. Kayak kalau misalnya kalian terlanjur nyaman nih ya, terlanjur kayak complacent, kalian jadi kayak kalian kebayang gak sih, misalnya nih lo beli, nggak usah beli aneh-aneh deh, lo beli apa ya, misal mobil, lo beli mobil, pas lo beli mobil baru ya, datang kayak brand new gitu, kayak masih ada plastiknya gitu. Oke, masih bagus banget kan tuh mobil, cuman kayak lo pakai terus jalan ya, terus nggak lo maintain gitu, nggak lo service, lo cuci jarang-jarang gitu, lama-lama itu mobil yang tadi bagus banget jadi bobroknya cepet gitu kan. Tapi kan ada juga ya mobil yang udah puluhan tahun tapi masih kerasa nyaman, masih bagus, itu kan karena di maintain. Nah sama juga kayak hubungan gitu. Di sini memang ada indikasi, kalau dari bacaan yang gue lihat di sini ya, memang ada indikasi kelihatannya kalian mulai ngerasa nyaman nih, nyamannya tapi in a bad way ya, nyaman dimana kalian mulai nggak nge-maintain hubungannya gitu. Nah jadi ketika ada guncangan sedikit itu tuh jadi kayak kalian tuh goyah banget. Kalau gue lihat dari bacaannya tuh kayak gitu. Di bulan Juni ini coba untuk lebih stabil dan jangan impulsif ya, karena kayak ya structure kalau misalnya lagi goyah kayak gitu, kalau terus lo kasih suatu hal yang sifatnya kejutan gitu ya, kayak lo kebayang main itu nggak sih, kayak Uno Stako gitu yang disusun-susun gitu. Kayak karena kan kalau misalnya lo mau ambil nih ya, mau ambil satu potongannya gitu, lo pelan-pelan kan, apalagi kalau lagi nggak stabil, kalau misalnya kayak udah mulai oleng-oleng gitu, lo pasti ambilnya pelan-pelan kan. Kalau lo ambilnya kaget, jadi ambruk, struktur semua itu ambruk semua, lo jadi kalah permainan ya. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya hubungan kalian di bulan Juni ini gitu. Kayak ketika lagi ada goncangan ya lo justru harus lebih pelan-pelan gitu. Jangan kayak kebawa emosi, jangan jadi kayak ya udah maunya gue gitu ya, pokoknya yang gue rasain A ya gue lakuin A gitu, padahal mungkin A itu adalah keputusan yang kurang bijak. Nah jadi memang di sini kalau untuk hubungannya, untuk kalian para Sagittarius, yang gue lihat dari bacaannya lebih ke arah banyak-banyak ngerem ya, banyak-banyak kayak oke, pikir-pikir lagi, perlu nggak sih gue bereaksi itu, jangan reaktif ya, jangan itu lebih banyak itu tadi ya, banyak-banyak ngerem gitu. Kita lanjut ke reading kalian soal personal development-nya gimana buat para Sagittarius di bulan Juni ini. Ternyata bulan Juni-nya Sagittarius tuh agak ini ya, menantang ya. Kayak dari sisi kerjaan, kalau tadi yang gue bacain agak bikin naik pitam, tapi sebenarnya itu blessing gitu, cuma bikin naik pitam aja gitu, hadiah tapi bikin marah gitu kan. Kalau untuk hubungannya kayaknya juga banyak goncangan gitu. Tapi overall sebenarnya seru sih, kayak maksudnya kayak kalau dari tadi yang gue bacain ya,
itu lebih ke arah ini tuh hal-hal yang masih within your control. Jadi kayaknya untuk kalian para Sagittarius nih, kalau misalnya dari 2 bacaan tadi aja soal karir sama percintaannya, mungkin sejauh ini bisa gue simpulkan adalah bulan Juni ini highlightnya kalian perlu self control ya, perlu banyak-banyak mengendalikan diri, itu mengendalikan hawa nafsu. Karena kayak namanya marah tuh juga nafsu gitu gak sih, namanya kayak emosi mau impulsif tuh juga nafsu gitu. Itu yang perlu kalian kendalikan kelihatannya kalau misalnya kita lihat dari 2 bacaan yang tadi. Nah kita lihat nih di reading yang personal development ini, kira-kira PR kalian apa sih sebenarnya di bulan Juni ini, selain mungkin yang perkara menahan nafsu itu ya tadi di awal. Tanya dulu sama rundaisnya, kira-kira apa highlightnya di bulan ini. Oke. Mindful. Mungkin yang kayak satu kata yang langsung terlintas di benak gue ketika gue lihat hasilnya di sini adalah try to be mindful. Mindfulness ya. Kenapa? Karena sebenarnya hidup kalian tuh cemerlang cuy. Kayak yang gue lihat ya dari sini, hidup kalian tuh sebenarnya cemerlang. Cuman emang menantang aja, kayak hidup kalian tuh seru-seru terus gitu loh. Kayak it's bright, cuman terus nggak bosennya tuh ya karena banyak tantangannya juga gitu. Cuman tantangan-tantangan itu tuh bukan tantangan-tantangan yang bikin kalian jadi kayak depreso gitu loh sebenarnya. Bukan tantangan-tantangan yang kayak bikin kalian jadi kayak aduh hidup ini tidak layak untuk dijalankan. Bukan kayak gitu. Ini tantangan itu yang seru gitu loh, kayak yang kalau gue lihat dari sini lebih ke arah tantangan-tantangan yang justru bikin kalian lebih mencintai hidup itu sendiri gitu, kayak bikin kalian seneng gitu sebenarnya. Cuman ya namanya juga manusia ya, kita nggak selalu aware akan hal tersebut, kita nggak selalu sadar akan hal tersebut bahwa kayak oh ya sebenarnya tantangan-tantangan inilah yang bikin hidupku menjadi lebih bermakna. Sehingga lagi-lagi di sini yang gue lihat dari bacaannya, dari dice-nya ya, kalian harus lebih mindful. Karena lagi-lagi emang salah satu traits yang Sagittarius itu adalah impulsif. Itu salah satu traits Sagittarius, impulsif. Cuman yang perlu kalian ingat ya, kenapa tadi gue bilang mindful, kalian perlu ingat kira-kira apa ya jejak atau legacy yang mau gue tinggalkan di dunia ini gitu. Apakah lo, jadi ini jujur menurut gue ini agak dalam, cuman gak apa-apa, biasanya orang Sagittarius itu filosofis. Cuman namanya kita manusia ya, hidup di dunia itu kan pasti kita meninggalkan jejak gitu. Kita meninggalkan sebuah tanda kutip warisan, entah itu dalam bentuk perbuatan, entah itu dalam bentuk harta, entah itu dalam bentuk ilmu. Kita meninggalkan sebuah jejak pokoknya dalam hidup ini. Meskipun kita kadang ngerasa oke, gue tuh gak signifikan kok di dunia yang luas ini, dari kayak 7 billion people in this world, mungkin gue gak signifikan gitu. Mungkin gue bukan Jeff Bezos, atau gue bukan siapa gitu, atau gue bukan Bill Gates gitu yang kayak orang terkaya, orang-orang yang signifikan, atau gue bukan orang yang terkenal banget. Cuman sebenarnya sekecil-kecilnya lo di dunia ini, lo tuh punya makna dan lo meninggalkan jejak. Nah di sini yang mungkin dari tadi gue bilang mindful adalah lo perlu ingat dan lo perlu awas gitu loh, bahwa jejak apa sih yang mau gue tinggalkan di dunia ini. Apakah gue mau ketika nanti gue mati, gue diingat sebagai orang yang rese, sebagai orang yang semena-mena? Apakah gue mau diingat seperti itu gitu ya. Kayak di sini mungkin ini agak eksistensial dikit, nggak apa ya, cuman emang ini yang gue dapat dari bacaan kalian. Ketika nanti kalian udah nggak ada lagi di sini, kalian mau diingat sebagai apa, sebagai siapa? Nah itulah yang mungkin bikin kalian harus lebih mindful gitu. Karena kalau misalnya kita impulsif, kadang kita nggak mikir sejauh itu pemikiran yang jauh banget tau. Kayak ya emang lu mikir kalau besok lo nggak ada. Biasanya seorang nggak mikir ya. Biasanya orang mikirnya mereka hidup selamanya, sadar nggak sadar ya. Biasanya orang tuh mikir mereka ya masih ada hari esok lah. Emang hari esok kan nggak dijanjikan, kayak gitu loh sebenarnya. Cuman mindful itu berarti kita lebih mikirin kalau misalnya gue besok mati nih, kira-kira gue akan diingat sebagai orang yang seperti apa. Gue maunya gue diingat sebagai orang yang seperti apa. Maka itu harus menjadi guidance gitu, untuk menjadi panutan atau menjadi panduan dalam kita berlaku sehari-hari. Kalau yang gue lihat sih seperti itu. Kita coba perjelas lagi. Kita buka kartu tarotnya. Queen of Cups.
Nine of Pentacles, dan Knight of Cups. Oke, tuh kan bener. Gini, kadang-kadang memang bertentangan gitu. Kadang-kadang apa yang lo rasain nih, maksudnya kayak ya wajar lah, kadang ya ketika hidup memberikan lo cobaan atau memberikan lo sesuatu gitu lah ya, pasti kayak lo akan bereaksi secara emosional pun pasti lo akan bereaksi gitu. Kayak mungkin lo ngerasa seneng, mungkin lo ngerasa sedih, mungkin lo ngerasa kecewa, mungkin apapun itu yang lo rasain gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai driver utama lo, ya. Karena ketika lo menjadikan itu sebagai driver utama lo lupa nih dengan apa yang sebenarnya udah ada di tangan lo. Lo lupa dengan kayak segala berkah yang lain yang sebenarnya ada dalam hidup lo. Gitu akhirnya dari tindakan itu pun jadi nggak sinkron gitu ya. Ini balik lagi soal impulsif tadi itu. Kadang-kadang kalau kita impulsif, kita tuh kayak ini nyambung sama yang misalnya kayak tadi reading yang di depan, yang pertama, yang soal kerjaan, di mana sebenarnya lo mau dapat hadiah, cuman yang ngasih hadiah itu, yang ngasih berkah itu orang yang lo keselin. Masa terus berkahnya nggak mau lo terima, ya kan? Nah, jadi jangan sampai emosi kita bikin kita bertindak nggak rasional, bikin kita nggak berpikir jangka panjang, dan jangan sampai hal tersebut juga kita tutupin, kita membohongi diri kita sendiri atas nama gengsi, ini harga diri gue. Jangan sampai kayak gitu, ya. Pastiin dalam semua tindakan kita tuh kayak kita be mindful gitu, kita ingat impactnya ke depannya gimana, jujur sama diri sendiri. Kayaknya ini memang highlightnya untuk Sagittarius tuh ya ini sih, menahan nafsu gitu, jangan impulsif di bulan ini gitu ya. Ini kayak PR terbesar kalian gitu loh. Memang kayaknya tantangan-tantangan kalian di bulan ini tuh ya berkisarnya di antara hal-hal itu aja gitu. Kayak life throws lemon at you gitu. Lo tuh kayak dikasih lemon gitu ya. Lo mau jadiin itu apa? Lo mau lempar balik, mau lo gigit mentah-mentah, mau lo jadiin jus gitu kan? Apa lo mau marah doang? Gitu. Jadi kurang lebih gitu readingnya untuk kalian para Sagittarius. Kayaknya memang banyak perenungan deh buat kalian di bulan ini gitu. Oke, jadi segitu readingnya buat kalian. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang dari tadi gue coba jelaskan. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata, atau gue masih ada kekurangan. Kalau misalkan kalian tertarik nih untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, bisa langsung dilihat aja, atau kalian bisa langsung ke website gue di tarotreadingbymyanov.com. Di situ kalian bisa lihat ada kontak info gue, ada price list gue, ada informasi-informasi lainnya juga gitu. Sekian dari gue untuk hari ini. Thank you and have a nice day.